pertamanya lebih ke kagok karena aku nggak bisa manual Oke, kan. loh sebentar. Berarti nggak ada belajar manual dulu langsung belajar drifting pakai mobil manual? Iya, aku belajar manual di situ. Gokil. Tapi kalau misalkan disuruh nyetir ke jalan biasa? manual Enggak. nggak bisa. Oke. Takut sih. Sepengalamanku mungkin karena masih berharap, Oke. masih sayang, ya kan siapa tahu nih, siapa tahu ternyata dia jodohku gitu ya udah dimaafkan. Ada kayak hope gitu itu, ada kan. hope itu Iya. ya. Memaafkan pasangan yang mengulang kesalahannya beberapa kali itu udah termasuk toksik. Iya dong. Menurut kamu toksik itu bisa dilihat dari awal atau enggak? Bisa sih. Oh ya? Flag-nya kan. Cuma kan kadang kita suka terbutakan Iya, terlena ya. Udahlah, Iya, yang kayak inilah coba gitu. dulu kali ya gitu. Ternyata ya udah buang-buang waktu aja. Nggak ada dopamin dong berarti keluar kalau misalkan toksik ya? Itu tapi justru itu dopamin kan Iya bisa juga ya, iya. diambil apa ya? In a Ada good dopamin way. buruk dan Iya, dopamin in a good way, in a bad baik. way ya, benar juga sih ya. Gitu. Kalau yang bikin bahagia akhir-akhir ini apa sih Rachel Chia? Yang Rach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Global People. Kembali lagi di podcast Nongkrong Seru. Boleh tepuk tangan dulu dong dari studio luar biasa. Bareng sama Aji Sahabat tentunya kita bakal kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ini kayaknya di studio cukup tersegarkan ya sama bintang tamu kita yang hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Aji kurang lebih 3,5 jam ke depan ya. Kelamaan bos, kelamaan. Ngapain ngobrol apa 3,5 jam ya. Jadi bintang tamu kita kali ini baru punya single baru, debut single. Tapi sebelum ia mengeluarkan debut singlenya yang udah rilis bulan Desember tahun 2025 ini di tanggal 5 Desember kemarin. Backgroundnya adalah awal karirnya sebagai model. Sama kayak gua, cuma gua model kalender bengkel ya. Sama Diana Pungki zaman dulu tuh ya. Kalau angkatannya kayak gua tahu tuh. Terus juga gamers, banyak konten game juga dan hobi drifting, gokil, lengkap banget ini ya. Nyanyi iya, main game iya, drifting iya, main film pun juga iya. Jadi pernah main di tahun 2022, bener 2022 ya? Love in Game, ya. bener? Oh, suaranya udah muncul tuh ya. Dan ada Virgo and the Sparklings tahun 2023. Please welcome Rach! Tepuk tangan dong! Jadi untuk hari ini, pertemuan kita hari ini ngomongin musik as a Rach ya. Yes. Sebenarnya adalah Rachel Chia. Akhirnya kita ketemu. Rachel, selamat datang di Terima Global kasih. Radio. Walaupun kita ketemunya baru di studio podcast, nanti as soon as possible kita ketemu di studio ya. Kita Oke. interview lagu kamu. Anyway, Rachel Chia. Yes. Untuk pertanyaan pertama, kenapa untuk di project musik kamu ini Rach dan ada tanda tanyanya? Oke. Rachel itu kan dari nama aku, Rachel. Rachel, Tanda benar. tanya itu jadi kayak simbol apa ya? Pertanyaan aku soal musik sih. Oh, Aku gitu. pengen jadiin project musik aku tuh kayak project eksperimental. Wow, keren. Iya, makanya aku pengen explore terus genre-nya seperti apa, musiknya seperti apa. Yes, jadilah si single yang baru ini ya. Yes. Tapi kita tarik ke belakang dulu. Awal karirnya sebagai model. Tahun berapa? Model itu kayaknya tahun 2017. Cuman Oke. sebenarnya awal banget tuh aku nyanyi dulu Kak. Oh gitu, sebenarnya Iya. nyanyi. Aku sempat ngerilis satu EP, cuman dia tuh lagunya iya? di Jepangan. Gitu. Oh, tapi rilis di Jepang. Enggak, di Oh, Indonesia. di Indonesia. Cuman dia rilisnya Oh, cuma dalam gitu. bentuk CD fisik doang. Oh gitu, Iya. 2017. 2014 dulu. Hah? 2014 masih umur berapa? Masih 14 tahun. Oh my god, cuma beda setahun berarti ya. Sama yang 15. Bukan sama gua berarti ya. Oke, jadi sebenarnya Rachel Chia udah pernah rilis EP, udah pernah rilis katalog musik, udah pernah rilis Iya. ya. Tapi kalau awal karir kamu di dunia entertainment, sebelum nyanyi apa? Itu paling awal sih Oke, sebenarnya. oke. Terus 2014 habis itu. itu 2018 aku sempat hiatus dulu tuh nyanyi. Terus aku masuk e-sport. Nah itu dia. Iya. Heeh. Masuk e-sport jadi BA. Gimana awalnya bisa jadi BA salah satu e-sports itu? Karena Emang main game banget? aku main game dulu tuh game PUBG tuh. Oke, aku juga Iya. main PUBG. Terus aku kayak mabar gitu sama followersku. Itu udah jadi influencer. Jadi model. Oh waktu model, itu. oh oke. Iya. Jadi model setelah kamu 2014 rilis EP. Iya. Habis itu oke berarti jadi model dulu sebelum Yes. sebelum BA game itu ya. Oke, model gimana cerita waktu jadi model? Model itu karena aku tinggal di Bandung. Oke. Iya, Bandung ya. Oh kumaha damang?
Alhamdulillah Ah, baik. alhamdulillah. Urang oge. Oh iya Bandung juga. Enggak, bukan. Oh, Wes. bukan. Cuma bisa itu doang Oh, soalnya. oke. Cuma bisa itu doang. Oke. Iya. Oh, dari Bandung. Dari tinggal Bandung. Oke. Jadi model photoshoot sih. Oke, Terus Runway? Enggak. Oke. Enggak kayak model. Model tuh sebenarnya- brand-brand. Oh, Iya, yes. Terus Oke. aku suka photoshoot beauty. Ya, gitu. ya. Oke. Berarti ini mungkin ada global people yang nggak tahu model itu nggak cuma runway ya, Iya. model photoshoot, model Yes. foto dan segala macam. Oke, dari situ akhirnya udah banyak fansnya juga, followers banyak dan segala macam. Akhirnya main game PUBG bareng sama fans. Iya. 2000? 2018. Oke, itu juga aku lagi keranjingan banget PUBG itu. Iya kan? Iya. Itu Itu kita sesuai. siaran tuh ya. Kalau lagu PUBG. Kayak gitu. Oke, terus main PUBG lah, mabar nih. Ya, terus habis itu ada satu tim namanya waktu itu Wow Esports. Wow Dia Esports, pertama oke. kali. Dia ngerekrut aku. Abis itu aku As a BA. pindah-pindah banyak e-sport sih. Ya, terus nyampe 2024 ini aku di EVOS. Oke, sampai sekarang. Terakhir di EVOS, enggak. Oke. Udah cabut. Oke. Terus habis itu aku sempat ikutan drifting juga. Nah 2023. itu jadi ya Rachel Chia ini atau Rach ini sekarang ini hobi drifting. Yes. Sebentar, kamu emang udah bisa nyetir dari umur berapa? Aku tuh baru bisa nyetir kayak 2022. Sebentar, oke, kita tarik balik dulu. Biasanya kalau misalkan cewek-cewek suka drifting, itu biasanya mungkin ikut bokapnya, ikut Iya. kakaknya. Udah lama nyetir, udah ikut suka nonton balap, terus baru drifting. Kamu baru 2022 Iya. nyetir, belajar nyetir. Aku belajar nyetir sendiri di Bandung. Nyetir sendiri. Kalau pakai- nyetir berdua nggak muat. Iya, susah bener. dong, susah. Pakai mobil Matic. Oke. Iya, terus kayak abis itu apa ya, nyetir ketiga aku udah langsung bawa ke tol. Ditemenin mama tapi. Edan kamu mah. Ditemenin Terus? mama. Terus kalau drifting itu beda lagi, dia harus pakai manual. Manual, kan? Dan aku bener. nggak bisa manual sama Oke, sekali. ceritanya bisa drifting gimana Drifting dong? karena aku waktu itu ikutan komunitas mobil Community mobil di Bandung. di Jakarta. Oke, itu karena konten apa emang kamu ikutan beneran? Karena aku punya mobil Subaru. Oke. Aku suka JDM. Oh, mobil oke. Jepang. Ya. Subaru apa waktu itu? Apa? Subaru apa? Subaru BRZ. Oke, BRZ. Oke. Ya, habis itu dikenalin lah sama ada namanya Akbar Rais. Oh, sama Akbar Rais. Kak Akbar Rais. Oke. Iya, dia yang punya sekolah drifting Yes, kan. Terus dia ngadain waktu itu turnamen untuk cewek-cewek doang. Iya. Terus lah, jadilah Bentar, drifter. berarti untuk yang baru aja belajar nyetir 2022, mobil pertama langsung Subaru ya? Iya. Wow, sembalap ya. Jepangan banget lagi. Emang kamu suka itu dengan Suka Jepang? banget, cinta banget. Dari 2014 IP juga Jepang-Jepangan. Iya. Mobil juga Subaru. Jepangan. Terus kamu mau pindah ke Jepang? Pengen. Pengen. For good sana pengen gitu? Ya, kita kumpulin duit dulu di Iya, sini iya. Benar-benar. Oke, ikutlah sama Akbar Rais. Iya. Berarti kamu ikut sekolah drifting yang Akbar Rais? waktu itu? Iya, waktu itu. Oke. Apa yang kamu rasain waktu itu? Pertama kali ikut drifting. Ini yang aku mau. Atau takut gitu. Pertamanya lebih ke kagok karena aku nggak bisa manual Oke. kan. Loh, sebentar. Berarti nggak ada belajar manual dulu, langsung belajar drifting pakai mobil manual? Iya, aku belajar manual di situ. Gokil. Tapi kalau misalkan disuruh nyetir ke Biasa jalan manual enggak? nggak bisa. Oke. Takut sih. Oke. Jadi tapi nggak bisa nyetir manual tapi bisa drifting pakai mobil manual ya. Oke. Kayak gitu langsung belajar di situ. Terus ya. Mati-mati dulu tuh, mati-mati dulu. Iya. Gitu. Mobil drift kan beda kan? Iya, ada kayak gitu-gitunya. Terus awal-awal aku lomba itu buat kayak bukan figur 8, kayak buat donat. Donat tuh kayak muter-muter terus. Donat tuh namanya apa sih? Donat. Oh, donat ya, Iya, donat. Kan ada salom. Salom itu figure 8. Iya, bikin 8 Iya. gitu kan. Tapi Iya. itu drift juga kan? Drift juga. Oke, bikin donat muter tuh ya, bikin Yes, donat. abis itu yang Oke. ngikutin circle, ngikutin Pakai terigu track. dulu, pakai rib. Enggak ya, itu donat Iya, beneran. bener. Ya, beda. Oke, terus langsung jago kata Akbar Rais. Eh, Kamu hebat gitu. Ya enggak sih, latihannya juga berkali-kali. Iya, Itu nyampe oke. vertigo, nyampe mimisan. Hah? Iya. Oke. Ini mungkin ada global people. Aku sih belum pernah nyobain ikut di mobil drifting dan bareng sama orang ngedrift ya. Tapi apa sih yang dirasain kalau lagi drifting? Apa ya, seru, adrenalinnya kali ya? Takut apa? Kalau adrenalin itu kan harus ada ketakutan yang dihajar kan? Iya. Takut apa? Takut kebalik apa takut? Iya, takut mobil orang rusak Oh, sebenarnya. Oke, ya itu lebih ke beban kalau Iya, itu ya. bener. Iya. Waktu itu kan karena
apa ya ikut turnamennya jadi kayak Langsung turnamen kompetitif ya kan, nggak pengen kalah. Terus menang deh. Itulah. Kalau orang kalau udah bakat tuh kayak gitu ya. Sampai sekarang masih drift-driftan ya? Jadiin hobi aja. Oke, tapi si Subaru nggak dijadiin mobil drift ya? Enggak, aduh sayang banget. Itu mobil daily. Oke. Tapi kalau dibilang yang dikerjain sama Rachel Chia ini banyak banget ya. Nyanyi, model, terus juga drifting, main game dan segala macam gitu. Itu yang kamu rasain tuh apa? Yang keluar? Apakah dopamin kamu yang keluar? Iya sih, kayak itu along the journey aja sih. Kayak aku mencintai semuanya gitu loh. Kayak setiap fase hidup aku, ya aku beneran ini bikin happy aja. Waktu kecil gitu. tomboy gak sih? Iya lagi, iya. Biasanya nggak bukannya kayak nyamaratain ya, tapi biasanya cewek tomboy itu waktu kecil itu biasanya keberaniannya itu melebihi dari cowok-cowok pada umumnya bahkan gitu ya? Iya. Kayaknya mungkin waktu kita seumur yang sama mungkin aku nggak seberani Rachel Chia kali ya. Tapi dopamin itu kan zat bahagia. Iya, hormon itu bahagia. sama kayak single baru dari Rachel Chia, dari Rach ya. Yang judul Dopamin yang udah rilis tanggal 5 Desember kemarin 2025. Nanti kita bakal bahas lagi ya. Tapi kalau ngomongin senang-senang, tapi pasti semua orang tuh punya sisi sedihnya. Mungkin kalau misalkan yang paling relate kalau misalkan kita cari irisannya mungkin di dunia percintaan gitu. Sesuai dengan topik kita hari ini, Toxic Love Global People ya. Sebenarnya lagu si Dopamin ini juga tentang toxic ya. Iya. Oke, kita mau nanya dulu sama Rachel Chia, sama Rach ya. Pernah punya di hubungan terjebak di dalam hubungan yang toksik kah? Tentu saja. Tentu saja dong. Masa lagu ini. Itu dia. Masa enggak? Itu ceritanya gimana? Mungkin waktu itu ketika aku masih muda. Iya. Sekarang gue masih muda dong. Masih kecil. Enggak, itu kayak pertama kali pacaran gitu. Ya kan kayak jadi obses. Yes. Ternyata hubungan itu toksik. First love gitu, waktu itu? Pacar pertama enggak yang kamu? Bisa dibilang first love. Oke. Tapi bukan bad trip tapi ya. Tapi bukan pacar pertama. Oke. Bad trip abis ya. Toksiknya apa? Karena toksik itu banyak. Toksiknya ya mungkin dianya belum siap aja untuk pacarannya, masih umur-umur kita waktu itu aku 18 dia 22. Oke. Enggak deh, ini bukan tentang dia ya, sorry. Contoh. Contoh. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau udah nonton ya, biarin aja. Enggak. Enggak, ini inspired by. Inspired by. Perasaannya aja. Kayak gitu. Dan toxic love tuh kayaknya semua orang harus ngerasain ya. Tapi toxic dalam hubungan yang paling parah menurut kamu yang apa? Yang ngatur-ngatur atau yang toxic kayak dia nuntutnya banyak tapi dia nggak pernah provide apa-apa? Sebenarnya mungkin aku yang toxic sama diri sendiri karena ini orang nggak bener nih tapi aku tetap milih stay. Yes, benar. Sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kita ada di hubungan yang toxic tapi kita stay, kitanya juga toxic. Iya. Soalnya waktu itu aku pernah ngobrol sama teman aku juga, toxic itu sebenarnya nular. Jadi kalau misalkan lo udah nyaman sama orang yang toksik sama lo, kan agak-agak jadi kayak Stockholm Syndrome gitu kan. Jadi tambah sayang, tambah suka sama orang yang toksik, itu jadi toksik juga. Emang harus cabut, get out cepet-cepet sih emang. Itu dia. Kadang-kadang kalau di hubungan toksik ya, teman kita ngomong apa nggak bakal didengerin. Iya, betul. Mesti kejadian sesuatu dulu baru. Terus teman-teman semua bilang, kan udah gue bilang. Iya, I told ya gitu kan. Ya tapi orang kan harus ada proses ya, ada yang bisa dibilangin sama temen, ada yang nggak bisa dibilangin juga gitu. Tapi kalau misalkan nih ya, Rachel Chia misalkan lagi deket sama, masih contoh doang gitu. Itu bisa dilihat, menurut kamu toxic itu bisa dilihat dari awal atau nggak? Bisa sih, refleksnya kan. Cuma kadang kita suka terbutakan Iya, terlena ya udahlah. Coba dulu kali ya gitu. Ternyata ya udah buang-buang waktu aja. Nggak ada dopamin dong berarti keluar kalau misalkan toksik ya? Itu, tapi justru itu dopamin kan bisa juga ya. Diambil ada dopamin buruk dan dopamin in a good way, in a bad baik. way ya, benar juga sih ya. Kalau yang bikin bahagia akhir-akhir ini apa sih Rachel Chia? Karena rilis lagu baru. Yes, itu dia. Tapi sebelum aku kesini happy. Yes, bener dong. Kita juga happy kedatangan sama Rachel Chia hari ini. Jadi kalau ngomongin single Dopamin ini sebenarnya nggak debut amat dong. Redebut kali ya, cuma sebagai IP baru. Oke, iya benar-benar. Dan juga mungkin kalau waktu 2014 kan berapa? 14 tahun? Iya, 14 penyanyi tahun. cilik jatuhnya. Iya lagi. Iya kan, penyanyi cilik.
Sampai 17 baru udah jadi penyanyi dewasa. Oke, akhir remaja. Ya itu dia. Kenapa akhirnya baru sekarang rilis bikin lagu lagi, ngerjain lagi? Apa yang nge-trigger Rage buat? Ini tuh sebenarnya draft Dopamin udah dari 2021. Oke. Cuman waktu itu pengen rilis indie. Pas 21 berarti? Cuman kan kayak aku mengerjakan hal yang lain. Kayak aku masih di e-sport, masih banyak hal lain lah. Ternyata sekarang ketemu Sony, gitu. Jadinya di sini. Wow, jadilah si Dopamin ini. Awalnya gimana? Oke, ini kayaknya si draft 2021 nih gue kerjainnya tahun ini gitu. Jadi sebelum ketemu Sony itu memang sudah ada demonya gitu dan kayak oke nih Sony approve untuk ngerilis ini ya seneng banget kita rombak lagi terus tambahin instrumen-instrumen kayak misalkan bassnya ditambahin sama Kabir Likumahua. Oh nice. Terus di direct Kak Kamga juga. As a vocal director Kamga pasti ya. Yes. Ya. Terus kan apa ya vokal aku dari 21 sampai 25 udah beda banget jadi dirombak semuanya. Oke, ini kita ngomongin si album ini kan juga garis besarnya toksikan kan ya. Apa yang selain mungkin ada sempet apa ya masa lalu bukan masa lalu ya kayak ada pengalaman lah, ada experience di dalam toxic relationship, toxic love gitu ya. Selain itu apalagi yang kenapa si tema ini yang cukup di-highlight di lagu Dopamin ini? Karena apakah kamu pengen orang tuh ngerasain bahwa toxic itu nggak disadari, kamu harus cepet sadar? Sebenarnya lagu ini kan banyak banget genre-nya ya. Terus kayak dia flow-nya kita beneran roller coaster banget. Yes. Aku pengen orang ngerasain experience in toxic relationship itu gimana. Kayak high and low-nya, kayak moodiannya gitu sih. Terus cara pelirikan juga kayak dia beneran beda-beda banget moodnya kan. Beda banget. Apa ya? Kayak plan banget. Fluktuatif ya. Gimana sih musik itu ya? Nanti kita akan ngobrolin soal teknis musiknya. Tapi menurut kamu ini masih ngomongin toxic love ya. Kenapa orang bisa ada di dalam situasi toxic love? Khususnya mungkin toxic relationship ya. Iya. Karena apakah emang suka terdominasi atau gimana? Menurut kamu sendiri? Sepengalamanku mungkin karena masih berharap, masih sayang, ya kan siapa tahu ternyata dia jodohku gitu ya, udah dimaafkan. Ada hope itu, gitu kan. ada hope itu ya. Memaafkan pasangan yang mengulang kesalahannya beberapa kali itu udah termasuk toksik? Iya dong. Menurut kamu berapa kali maksimal pasangan itu dimaafin? 2 Atau sama sekali? Banyak, 2 kali mah banyak. Oh iya sekali aja. 2 kali mah banyak. Kemarin kita soalnya topik siaran juga gitu. Oh iya. Kalau 2 tuh ternyata kebanyakan. Harusnya kalau dari 1 itu dimaafkan dan diulang lagi berarti itu udah sign. Oh iya sih. Tapi ya kadang-kadang orang tuh ada 2 pilihan. Ada yang memang emang sayang banget sama takut sendirian. Kalau menurut kamu yang lebih toksik? Ya lebih toksik yang takut sendiri atau yang karena sayang berlebihan? Aduh dua-duanya. Ya dua-duanya sih emang. Lagi. Tapi kalau aku mendingan better yang takut lebih toksik yang kecintaan. Iya ya. Kalau takut sendirian tuh wajar kan manusia, pasti kan. Tapi kan kalau takut sendirian tuh masih bisa kita cari alternatif lain kan, maksudnya nggak harus punya pasangan doang apa. Kayak misalkan Rage gitu, banyak banget yang dikerjain, drifting apa segala macam, itu kan banyak kayak apa ya, apa sih bahasa ininya ya, kaburnya gitu. Betul. Ya sayang berlebihan sih memang iya sih, kayak dia juga toksik sama diri sendiri, iya, nggak sadar diri. Itu dia. Tapi biasanya emang orang tuh ada yang kayak ya nggak apa-apa sih, kalau dia malah di hubungan yang anteng-anteng aja malah ada yang nggak mau loh. Temen aku ada yang kayak gitu. Jadi nggak ini nih nggak. Dia problemnya. Iya emang dia problemnya sebenarnya. Challenging gitu. Jadi butuh. Soalnya aku pernah punya pengalaman 3 SMP diputusin. Gara-gara katanya gue terlalu baik. Cari aja perampok kalau gitu. Perompak Somalia. Pacaran sama perompak Somalia. Jangan. Soalnya maksud aku kayak ada kan orang yang hubungan itu nggak mau yang baik-baik aja gitu. Ya ada sih itu, ya adalah beberapa orang yang kayak gitu kan. Ya, tapi mungkin karena dopaminnya memacu adrenalin itu dia. Karena kan semua orang pasti ada conditionnya masing-masing juga itu kan. Dia. Tapi kalau Rage sendiri setuju nggak? Orang kadang bertahan di toxic love karena takut kenalan dari awal lagi, capek lagi. Iya. Biasanya itu karena umur ya. Iya bisa juga. Tapi sebenarnya kan itu jadi penghambat, jadi nggak 100% gitu. Iya sih, tapi kayak
Males kenalannya lagi. Daripada buang-buang waktu gitu kan ya. Berarti kamu tim yang mana? Kalau misalkan single, tipe yang misalnya hubungannya di ujung tanduk misalkan, tipe yang tetap pertahaninnya ya udahlah karena ada di kamu pilihannya. Setelah sekian banyak belajar ya, aku sekarang milih yang sehat-sehat saja ya, kayak ini udah nggak bener deh, bye. Oke, berarti bye. Iya. Berarti kenal sama orang baru lagi. Iyalah. Capek lagi tapi nggak apa-apa lah ya daripada. Kalau kata orang zaman dulu, mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah. Betul. Iya kan? Betul banget. Itu benar. Kalau 10.000 langkah iklan susu. Beda ya itu. Boleh kalau mau tap in brandnya silakan. Tahu dong brand apa? Yuk, nanti kita tampilin di sini. Kita di sini kita minum sama minta tamu juga boleh ya. Kalau menurut Rachel, sendiri nggak harus di relationship juga gitu. Tapi apa hal toksik yang banyak dan mungkin sekarang orang nganggap itu normal lah gitu. Apa ya toksik untuk diri sendiri dulu aja kali ya, kayak apa ya namanya? Aman ya, Rach ini nggak menyalahkan orang gitu. Orangnya zodiak kamu apa? Nunda waktu. Oh, itu parah sih, betul. Iya kan? Menunda-nunda sesuatu yang dilakuin. Betul. Aku Pisces. Oh, oke. Ikan. Virgo. Oke. Jadi menunda-nunda pekerjaan tuh parah sih. Iya kan? Aku tuh sangat suka menunda. Sama. Itu parah banget. Kenapa ya kayak gitu ya? Kamu happy nggak kalau misalkan nih ya, nih tapi ntar orang jadi tahu ya. Misalkan janjian nih, meeting gitu segala macam. Terus hari H cancel. Iya. Pagi-pagi dikabarin jam 9 nih masih di tempat ini nih. Kenapa halo cancel hari ini? Happy apa enggak? Tergantung sih. Oh, tergantung. Gini dong berarti di pohon. Bukan itu tergantung. Itu beda dong ya. Oh, tergantung. Kalau aku tuh kadang-kadang yes gitu nggak jadi online aja gitu. Kalau misalkan kitanya excited banget. Iya gitu sih kan? sedih ya, iya juga ya. Oke. Itu dari menunda pekerjaan. Terus toksik di pertemanan, apa yang paling toksik menurut kamu? Toksik pertemanan. Tapi udah kayak dianggap normal gitu. Ada pertemanan yang kayak terlalu clingy. Oke. Ya kan kayak pengennya main terus ternyata dia nggak tahu situasi temennya kayak gimana. Iya itu lebih sih dia benar juga ya. Misalkan curhat terus ke itu padahal dia nggak mau dengerin yang temennya juga. Iya. Dia pengen didengerin aja. Banyak ya sebenarnya toksik. Kalau sama strangers, jadi red flag sih orang jadinya jadi red flag itu toksik apa ya? Kayak misalkan nih maaf ya, misalkan merokok di tempat umum ada anak kecil itu toksik banget. Merokok sambil naik motor. Nah, itu dia makanya. Kalau di kamu tipe orang yang negur nggak kalau ada kayak gitu? Kalau ada sesuatu yang wah ini salah nih gitu. Iya, langsung ya gituin aja. Iya, aku juga tipe yang langsung. Kalau misalkan yang paling dekat sama kita mungkin jarang temen keluar sama teman segala macam kan kita tiap hari scrolling social media kan. Ada nggak yang menurut kamu ini hal yang kayak gini dilakuin apa yang dilihat gitu yang toksik nih? Ini harusnya jangan kayak gini nih. Aduh iya banyak banget sih kayak nggak bisa semua dikonsum ya. Iya sih, benar juga ya. Mateng-mateng. Kamu kalau misalkan ada, kamu kan ada di e-sport juga gitu ya. Kalau misalkan ada yang, misalkan react-nya terlalu berlebihan apa segala macam yang kadang-kadang bikin kita too much kayaknya too much ya. Itu toxic ya menurut kamu? Iya, apalagi kalau sosmed komen-komen kali ya. Oke, iya dong. Iya. Itu adalah sumber tertoksik di dunia adalah komen. Maksudnya orang-orang yang komen pakai akun bodong gitu, maksudnya dia juga masalahnya lama-lama dia kayak karakter development untuk diri sendiri. Bener. Sekarang pertanyaan aku gini, Rach. Emang ada orang yang nggak toxic komen, nggak pakai akun bodong? Pasti bodong semua rata-rata. Kalau dilihat pasti bodong atau enggak second account dan segala macam gitu. Biasa ada ibu-ibu juga loh, ada ibu-ibu yang yang suka komennya kurang. Yang first account nih kayak ya udah emang iya, benar. Song aja. Benar. Tapi kan kamu ada di dunia e-sports, kamu tahu gitu banyak gamers juga. Sebenarnya ada nggak sih yang gamers yang tampilannya tuh kayak rusuh gitu tapi sebenarnya nggak kayak gitu atau malah kebalikannya yang kelihatannya kalem tapi sebenarnya rusuh belakang. Kayaknya semua di sosial media begitu nggak sih orang-orang ya nggak sih? Oh gitu ya? Kayak semua punya topengnya masing-masing menurut Oke, jadi rata-rata gitu ya? Iya. Oh, oke. Mungkin orang punya alter egonya aja. Iya. Tapi kamu lebih suka yang kelihatannya di depan rusuh belakangnya kalem atau yang
Apa maksudnya yang siapa? Maksudnya lebih better yang mana menurut kamu? Nggak harus siapanya gitu. Lebih suka content creator, gamers. Aku jujur lebih suka orang yang real sih. Yang real. Jadi asli sama belakang sama aja. Dan itu banyak juga kan yang kayak gitu kan. Oke. Nah, karena kita di podcast ini tidak bisa bermain e-sports, kita tidak bisa bermain game online, kita main games offline aja. Kita akan main game. Jadi ini gamesnya adalah mudah banget, hanya membangun sekolah di daerah terpencil ya. Oh susah. Keluar terus lah gitu ya jokesnya. Oke, kita akan main nama gamesnya Toxic Bingo. Jadi produser akan ngasih situation. Kalau misalkan situation ini relate sama kita harus bilang bingo. Betul. Oke, ini ada Bluey-nya nggak nih? Nggak ada. Bluey nggak bingo, ada. kartun. Nggak ada, Kayak pernah ngomong itu tadi. Oke, tapi kalau misalkan nggak relate, Bilang skip aja. skip aja. Oke. Oke. Situasi pertama. Kalau lagi sedih, dia bilang lo lebay. Bingo. Masa kayak gitu? Iya, nggak ada empatinya banget. Nggak ada empatinya. Kan gini ya, ini kan kalau dalam hubungan ya, sama pasangan, apalagi pasangan kan pasti tahu masalah-masalah kita ya. Iya dong. Dari awal ada masalah, ada triggernya, itu kan pasti sama kita. Jadi kalau misalkan dibilang lebay, kayak bukan pacaran ya? Itu kayaknya bentar lagi putus sih. Kayaknya gitu deh. Tapi ngeselin banget sih. Udah di ujung sih itu. Tapi biasanya muncul kayak gitu juga ada sih. Cuma bikin pasangannya kesel juga bisa. Iya, tapi tergantung situasi mungkin situasi. ya. Iya benar. Cuma kan kadang orang udah ada pengen open up tuh pengen didengerin gitu loh. Kita tuh sebenarnya orang tuh juga cerita kan bukan cuma pengen dapat insight ya, tapi pengen didengerin doang juga. Pengen cukup divalidasi juga. Bingo lah itu. perasaannya. Masa lagi sedih dibilang kamu lebay sama pasangan. Kamu cantik gitu dong. Kamu tambah cantik kalau marah gitu. Iya, gitu. gitu dong. Coba lanjut. Mas Tukul. Udah disakitin, tapi masih minta lo yang ngertiin. Bingo. Ini kan kehidupan gua kan. Aduh. Kan pasangan gua nggak kayak gitu, jadi skip. Skip. Karena kita selalu saling minta maaf kalau ada yang salah gitu. Oke. Gitu. Kalau Rachel pernah kejadian apa? Iya, Siapa yang- kalau misalkan kita yang minta maaf mulu jadinya Iya juga dianya sih. keenakan banget nggak sih? Iya. Benar juga. kayak bahasa Bingo juga deh kalau gitu. gaslighting biasanya. Ini kan bukan pribadi ya, berarti ya kalau ada kasus ya. Bingo. Biasanya situasi kayak gitu dia kayak korban gaslighting gak sih? Ya, bisa. Ya, Bingo. iya. Kalau bingo. Iya, gue yang salah Bingo. ya gitu kan. Dimanipulasi jadinya kan? Iya bener. Iya. Oke. Apa tuh namanya kalau orang manipulasi? RPG ya? RPG. Bukan NPD. RPG. RPG. NYPD ya, NYPD. Polisi ya. NYPD, don't move. Polisi ya. Polisi New York ya. Kita lanjut. Oke. Dia selalu marah kalau kita sibuk. Tapi dianya boleh sibuk. bingo. Bingo lah. Bingo banget. Berarti itu kan egois ya? Egois banget iya kayak. Nggak usah sibuk deh. Paling gampang adalah dia maunya main sama temennya, tapi kita nggak boleh main sama temennya. Itu udah toksik banget tuh. Udah bye putus. Udah. Ciao, bye. Padahal pacaran udah 120 tahun. Bye. Lama banget. Pacaran sama pohon Jadi beringin. batu. Oh yang terakhir, ini ada di situasi lo atau enggak? Oke. Udah ngejelasin panjang Sebentar, ini yang ada di situasi kita atau kalau ada situasi seperti ini? di situasi lo nih. Ya selalu gue sama Terakhir pasangan gue baik-baik aja selalu bro. Iya dong, gue juga. nih, temen lo juga bisa. Ya oke. Oh teman juga boleh oke. Udah ngejelasin panjang, tapi dianya tetap nyalahin lo. Iya. Lu juga sih gitu ya? Iya. Ada kayak gitu bingo. Enggak juga sih. Hah? Enggak juga sih. Kalau misalkan dia memang buat mancing argumen aja. Iya juga ya? Iya. Gue gampang terpancing orangnya. Jadi panjang aja pembicaraannya. Iya sih, bener juga ya. Bingung lah. Ya, oke. Ya bingo deh. Tetap bingo. Siapa tahu temennya jelasin panjang ternyata dia yang salah. Iya juga ya. Oke lah, semoga kita nggak ada masalah lah ya. Amin. Oke, yang terakhir buat kalian berdua. Oke. Pertanyaan. Lo pernah ada di hubungan toksik apa? Oke, Rachel dulu. Toksik Atau aku apa? dulu. Gue sebenarnya nggak pernah ada di hubungan yang toksik, tapi situasinya yang toksik. Iya. Iya kan? Iya. Ya pada akhirnya kayak begitu sih. Iya, Jadi ujung-ujungnya kayak gitu. Apa kalau Rach apa? Pernah ada di hubungan iya toksik? mungkin Tadi. karena apa ya? Ya itu. Dulu gue pernah dua-duanya mungkin masih muda gitu kan. Masih Jadi kecil? masih kecil. Soalnya sih masih kalau ngomongin muda, masih muda. Iya, masih kecil. Kamu dari tahun 2000 kan? Iya. Beda kita 10 tahun.
Bener, masih kecil jadi mungkin nggak tahu cara berhubungan bagaimana begitu kan, yang benar bagaimana. Jadi ternyata kalau dipelajari, oh ternyata ini toksik banget gitu. Harusnya mending kita sendiri aja, nggak usah bareng. Iya sih, benar juga gitu. benar. Kalau toksik aku yang tadi tuh yang diputusin bilang alasannya kamu terlalu baik. Tapi sebelumnya ada story-nya dulu. Jadi dia kayak aku yang 100%. Ini SMP nih, kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3 gitu. Naksir, suka sayang banget sama dia gitu. Terus kayak aku yang 100% dia cuek. Diputusin, bilang padahal ada satu momennya diceng-cengin tuh kelas 3 SMP tuh. Gue nulis gitu di tembok kamar temen gue. Kata-kata apa gitu sama dia. Gue malu banget itu sampai sekarang tuh masih diceng-cengin sampai sekarang. Tapi itu toxic. Jadi kalau misalkan tapi tanda-tandanya tuh kayak gue deny gitu loh. Jadi kayak enggak lah, kita pacaran kok segala macam. Ternyata ujung-ujungnya pacarnya cuma berapa bulan gitu terus diputusinnya kamu terlalu baik. Lah, gimana ya gue jadi perompak, perampok gue. Jadi begal. Gue emang enggak sefrekuensi aja sih. Iya, enggak sefrekuensi aja. Benar-benar setuju. Tapi yang paling penting adalah semoga kita semua ada di hubungan yang baik. Betul. Jadinya dopamin kita naik kayak lagu terbaru dari Rage ya. Jadi dopamin ini sebenarnya udah dikerjain dari kapan? Kalau draftnya kan ada dari tahun 2021. Iya. Oke, mulai dikerjain kapan? Yang di Sony ini dari tahun ini sih baru dikerjain. 2025. Dikejar banget pokoknya sama visualizernya. By the way sudah tayang di YouTube. Wah, abis nonton YouTube ini langsung ke YouTube-nya Rage ya. Itu gimana ceritanya bisa sama Sony itu gimana ceritanya awalnya? Jadi ceritanya aku waktu itu jalan-jalan ke Java Jazz tahun lalu. Terus ketemulah Kak Ubur, dia A&R aku. Sama Ubur ya. Iya, terus kayak oh ya ternyata Kak Ubur tahu aku, tapi cuman siapa yang nggak tahu kamu, Rachel? Banyak dong, tapi baru tahu ternyata aku punya banyak demo. Oh, gitu. Ubur nggak tahu kamu punya banyak lagu? Iya. Terus akhirnya dengerin. Gimana Ubur? Oke deh. Jadilah. Jadi langsung ngobrol sama salah satu tim dari Sony ya, Ubur namanya ya. Itu langsung akhirnya bareng sama Sony untuk rilis lagu ini. Iya. Proses produksinya. Wah, banyak sekali rombakannya gitu kan. Soalnya kan workshop. Kalau sama Kak Kamga itu mungkin karena dia udah dengerin dulu, terus mungkin dia udah profesional banget. Jadi kayak kita cuma 15 menit awal dong sebelum take kita ngobrol. Kak, aku pengen kayak gini. Terus Sorry, berarti si draft yang dopamin ini dari 2001 musiknya udah selesai. Musiknya sudah selesai. Nggak ada diapa-apain lagi sampai sekarang? Ditambahin baseline ini sama Kak Berry. Oh oke, Berry Lukumahua ada di project ini ya. Gitu. Gimana so far recordingnya kemarin? Berapa lama? Recording tuh kayak seharian aja. Berapa deh. shift? 3 shift? 2 shift? 2 shift. Jadi karena dopamin itu banyak layernya, banyak emosinya beda-beda. Jadi kayak aku harus pas lagi marah dulu, udah pas capek kita take yang slow ya. Oke. Itu musik pas 2021 kamu bikin sendiri? Sama produserku. Oke, berdua ya. Dan ini akhirnya udah versi finalnya dari 2021, rilis di 2025 Dopamin. Apa yang diharapkan sama Rage buat Global People yang ngedengerin? Dan siapa yang paling cocok ngedengerin lagu Dopamin ini? Orang yang lagi kenapa? Orang-orang yang lagi healing kali ya. Atau orang-orang yang lagi ngerasain, aku pengen orang-orang ngedengerinnya ngerasain experience-nya sih. Experience musik atau experience musik, experience lirik, emosinya. Iya sih. Ini gitu. genre-nya apa sih? Genre-nya kalau ini bisa alternatif rock. Alternatif boleh, tapi eksperimental banget sih. Eksperimental banget. Intro, isi, semuanya beda. Semuanya beda gitu. Kalau misalkan, ini kan debut single lagi gitu ya, dari Rachel. Ini kira-kira untuk di single berikutnya, terus nanti mungkin jadi album, musiknya akan seperti ini apa beda lagi? Pengennya ada benang merahnya tetap, cuman aku pengen ekspor lagi genre-genre lainnya. Udah ada rencana si EP atau album? Sudah ada. Jadi aku udah konsepin full EP dulu sebenarnya. Dan ini tuh sebenarnya salah satu cabangnya. Satu apa ya? Pieces dari puzzle mungkin. Yes. Untuk Road to EP-nya. Yes. Rilis berarti tahun depan kan? Tahun depan. Yeay! Semoga. Moga-moga ini kan biasanya rilis album tour. Ada tour ke Jepang. Oh iya. Siapa tahu nanti di Jepang bisa collab sama siapa? Kamu ngefans sama siapa? Aku kalau musik Jepang suka sama Shina Ringo. Keren Shina Ringo. Lagunya tuh apalagi aransemennya? Enggak, kakak taunya apa deh? Utada Hikaru. Oh iya itu juga bagus banget.
Utada Hayde. Hikaru itu ya kayak satu angkatan Iya, sama Hayde Shingaringo. sama dia angkatan saya waktu masih kecil yang Iya. dengerin mereka berdua ya. Tapi moga-moga album ini, lagu ini dan nanti Road to EP-nya bisa relate Yes. sama semua orang yang dengerin musiknya ya. Yoi. Terakhir mungkin kalau topik kita kan toxic love. Pesan kamu buat global people sekarang yang masih ada terjebak di hubungan yang toxic relationship, toxic love, apa kira-kira? Sadarlah atau Sadarlah dan love yourself first bener ya. tuh, bener self love ya. Iya, self love itu kayak sudahlah. Itu memang harus dilakukan Iya, oleh diri kita sendiri. Iya, healing deh, heal. Iya. Sembuh yuk, kita sembuh yuk. Benar. Tapi kadang kalau misalkan apa yang dibilangin sama teman-teman tuh benar. Kadang-kadang emang mesti sendiri mikir. Iya, kadang memang Terus ketemu orang emang lain. harus ngerasain dulu. Kadang kita Iya. sebagai teman mau ngasih tahu juga susah sih. Karena ada orang yang bisa dibilangin, ada orang yang dibilangin sama resultnya gitu. Gitu. Tapi semoga global people nggak ada lagi di hubungan yang toksik. Makanya kalau lagi di hubungan yang toksik atau nggak di hubungan yang toksik, dengerin lagu terbarunya Rachel yang bisa didengerin juga di Global Radio di 88,4 FM Global Radio Jakarta dan juga 89,7 Global Radio Bandung, dan bisa didengarkan di semua digital streaming platform. Rachel, thank you so much, tepuk tangan untuk Terima kita, kasih. Ditunggu lagi single berikutnya. Minggu depan tiap minggu ya rilisin. Wow, tiap hari Jumat ya. Boleh. Itu kan iya, rilisan baru kan. Iya. 5 Desember kemarin Jumat kan? Jumat. Nah itu biasanya jadi tiap Jumat katanya Rach ini bakal rilis lagu ya. Wow. Thank you so much sekali lagi Rach ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you juga Global Thank People yang you. udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.